Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya akan menyampaikan tentang kenapa Natuna diincar oleh banyak negara asing. Ada apakah di Pulau Natuna dan di manakah Pulau Natuna itu posisinya? Mari sahabatku, saya Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, lulusan Akademi Militer 1999, pensiun dini dari militer tahun 2012, dan kini saya memimpin sebuah komunitas militan, yaitu Pembela Tanah Air 1 Komando. Ingin menyampaikan informasi yang sangat penting kepada seluruh sahabatku rakyat Indonesia. Mari kita lihat posisi Pulau Natuna yang sangat diincar oleh bangsa asing. Ini saya buka di map di Google. Nih, ini adalah dunia bulat. Sekarang kita cari Indonesia. Ini ketemu Indonesia. Posisi di manakah posisi Pulau Natuna? Posisi Pulau Natuna ada di atas Kalimantan. Nih, inilah kepulauan, inilah Pulau Natuna di sini. Ini Kabupaten Natuna di sini, ya, yaitu berada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Nah, inilah Pulau Natuna besar. Inilah saudaraku. Kita lihat di bawah, ya, di sini ada bandaranya. Di sini ada bandaranya. Coba kita lihat. Sebentar. Mana? Ya, di sini ada bandara kita. Ini dia. Ini adalah bandara kita. Ya, ini bandara yang ada di Pulau Natuna. Ya, nih. Kalau kita lihat lewat udara, kemudian ini perumahan, ya, agak lumayan padat di sekitar sini. Ini Ranai. Ya, ini Ranai. Di sini sangat sedikit pangkalan. Ya, ini di sini ada angkatan udara kita. Sini, oke. Radar kita di sini. Ini harus diperkuat. Kenapa ini harus diperkuat? Akan saya informasikan tentang batas Natuna, Laut Natuna yang diklaim oleh Cina. Ya, ini adalah garis belakang kita, ini. Terus ini tengah, artinya ini masuk ke zona tengah ini. Kemudian disinilah zona paling luar kita di sini. Nah, ya, ini diklaim Cina. Cina juga mengklaim di sini. Ini ada markas Cina ini, ya. Ini ada markasnya Cina di sini yang saya tanda ini. Nih, mereka ini mencurikan ke sini nih. Dia masuk ke sini. Disinilah tempat mereka. Ini ikan besar. Nah, selain ikan yang banyak di sini, yang banyak sekali ikannya, ada yang lebih besar, saudara-saudaraku. Saya akan sampaikan apa yang ada di sini, yang mereka incar. Bukan hanya Cina yang mengincar ini, tapi seluruh bangsa asing yang rakus di sini nih. Tapi saat ini kita ribut dengan Cina. Oke. Jika kita membicarakan Natuna ini, kita akan berpikir sebuah kabupaten. Sebuah kabupaten yang terdiri dari ribuan pulau terletak di ujung utara Indonesia dengan jarak 1250 dari Jakarta. Ya, jaraknya dari Jakarta itu, ini mana Jakarta? Ini ada Jakarta di sini. Ini Jakarta. Ini jaraknya ke sini. Itu kurang lebih 1250 km. Nah, apa yang ada di kawasan ini, apa yang ada di kawasan Natuna ini, itu memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik, bahkan di dunia. Di dalam perut buminya juga bergelimang minyak. Tak hanya itu, di kepulauan yang terletak paling depan negara Republik Indonesia, ini paling depan, menghampar aneka jenis terumbu karang
yang sangat memukau, di mana kita bisa menemukan berbagai material tambang seperti gas alam banyak di sini, minyak bumi dan pasir kuarsa dalam jumlah yang sangat besar. Jawabannya adalah di Kepulauan Natuna. Ini ya. Kekayaan mineral tambang tersebut bukan hanya terhampar di darat, bukan hanya di darat ya, bukan hanya di darat, tetapi juga tersebar bertaburan di bawah dasar laut. Nah, sekitar sini nih saudaraku, sekitar sini nih ya. Menurut hitungan pemerintah, Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik. Hal ini merujuk pada salah satu ladang gas yang terletak 225 km sebelah utara Natuna. Berarti di sekitar sini. Nih. Ini posisinya ini di sini. Ya, ini masuk di sini nih. Ya. Di sini tersimpan cadangan gas alam dengan volume sebesar 222 triliun kaki kubik. Saya ulangi, di sini tersimpan cadangan gas alam dengan volume sebesar 222 triliun kaki kubik. Nah, di sini. Angka itu tentu saja belum termasuk cadangan gas alam yang terdapat di bagian barat Natuna. Berarti di bagian barat. Di bagian sini nih. Ya. Di bagian sini, ini bagian barat. Yang dikelola juragan minyak raksasa kelas dunia. Di sini sudah dikelola oleh juragan minyak raksasa dunia. Ini di sebelah barat sini kawanku. Mereka lah yang mau menguasai itu kawanku. Ya. Oke. Nanti saya bukain. Ya. Sebelah barat Natuna. Ini sekitar sini nih. Ini ada minyak. Sebentar. Ini mapnya nih. Oke, nanti saya cari karena ini waktunya. Ya, yang jelas di sebelah barat di sini nih. Sedang ada minyak besar yang sedang dikelola. Bukan hanya berjaya di sektor gas alam. Natuna juga diselimuti minyak bumi yang seolah tiada pernah ada habisnya. Sumur-sumur offshore yang berada di bagian timur Natuna itu terus memancarkan minyaknya, saudaraku. Berarti sebelah timur, di sebelah sini nih. Ini di sebelah sini sahabatku. Ini di sebelah sini sahabatku. Ya. Ini tadi sempat saya lihat nih di mana nih. Ya, sebelah timur. Nih. Di sini. Wah, ketutup ini, Google. Oke. Saya lanjut, saudaraku. Jadi wajar saja kalau sektor migas di Kabupaten Natuna ini menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Migas yang berasal dari pelapukan fosil binatang laut selama jutaan tahun silam itu memberi kontribusi sekitar 10,11% dari perekonomian Kepri atau Kepulauan Riau. Berarti ini nih Kepulauan Riau nih. Ya, pemerintahnya di sini di Batam, di dekat Singapura. Namun sayangnya, saya ulangi, namun sayangnya ini dikuasai oleh pihak asing, saudara-saudaraku. Ini dikuasai oleh pihak asing. Pengeboran minyak lepas pantai, pendapatan dari penambangan migas di seluruh sumur eksplorasi di Natuna sangatlah menggiurkan. Pada tahun 2007 misalnya,
nilainya mencapai 21,8 triliun rupiah. Betapa makmur dan sejahteranya bila semua hasil eksplorasi ini dinikmati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. Sayangnya, sebagian besar hasil eksplorasi tersebut dikuasai oleh perusahaan swasta asing. Ini sahabatku, ini informasi saudara-saudaraku. Mengapa itu terjadi? Karena baik modal, tenaga ahli, maupun peralatan hampir seluruhnya disuplai oleh Exxon Mobil, ConocoPhillips, Star Energy, dan Premier Oil. Lah, ini kita tidak ada di situ. Kita hanya dapat fee. Apakah negara kita mampu? Mampu. Kita mampu, saudara-saudaraku. Kita tidak ketinggalan. Sumber daya manusia kita bagus. Siapa yang bilang sumber daya manusia di negeri ini tidak bagus? Toh mereka, di perusahaan-perusahaan mereka, orang-orang kita yang bekerja di sana menjadi pegawai, menjadi budak di negeri sendiri, saudara-saudaraku. Maka dengan demikian, pembagian keuntungan dari bisnis tersebut sebagian besar dinikmati oleh bangsa asing, saudara-saudaraku. Sedangkan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemilik kekayaan alam tersebut, hanya mendapat sedikit keuntungan. Bayangkan, dari total pendapatan yang mencapai puluhan triliun rupiah itu, Kabupaten Natuna hanya kecipratan 225 miliar. Sementara itu, pemerintah pusat kebagian sekitar 525 miliar. Sedangkan triliunan rupiah lainnya menjadi hak milik perusahaan asing alias menguap ke negara-negara asing lainnya. Tidak mengherankan kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat di Natuna tak beranjak sejahtera. Lihat saja nilai indeks pengembangan manusia yang diukur berdasarkan kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia, tingkat kesejahteraan hidup masyarakat kian makmur. Seharusnya itu yang terjadi, saudara-saudaraku. Ini saya baru berbicara tentang minyak yang ada di sekitar Pulau Natuna. Apalagi yang ada di sana? Di sana terdapat terumbu karang di Natuna. Bisa buka data di profil Blok Delta Alpha Natuna. Ini saudara-saudaraku, Natuna ini adalah super kaya dengan kandungan gas maupun minyak bumi. Ini saudara-saudaraku. Jadi khusus di Pulau Natuna ini memiliki cadangan minyak dan gas terbesar di Asia Pasifik, bahkan bisa di dunia. Ini baru Natuna, saudara-saudaraku, ini baru Natuna. Kita belum berbicara tentang mulai dari Aceh, minyak Sumatera Utara, sampai yang ada di Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat. Ya, ini belum berbicara sampai ke sini, saudara-saudaraku. Belum berbicara yang ada di sini, belum berbicara yang ada di sini, belum berbicara yang ada di pulau-pulau ini. Ini baru setitik. Ini baru setitik pulau. Begitu kayanya negeri ini, saudaraku. Begitu kayanya Natuna, saudaraku. Maka bangsa asing ingin menguasai pulau ini, saudaraku. Maka wajar mereka akan berperang, baik Amerika dan sekutunya,
Cina dan sekutunya akan berperan di wilayah di sini karena mereka memperebutkan pengaruh di wilayah sini. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku? Kalau kita mau berperang, tentu secara teknologi kita kalah. Tetapi secara mental perjuangan kita sudah buktikan, para pendahulu kita sudah membuktikan bahwa hanya dengan berbonalkan bambu runcing kita mampu mengusir penjajah, baik Belanda, baik Inggris dan sekutunya, kita usir. Sekarang sebelum ini terjadi semua, sebelum terjadi bentrok fisik antar negara, mari kita perkuat ekonomi terlebih dahulu dengan cara membangun ekonomi secara bergotong royong. Pesanku kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada para penguasa Republik Indonesia, kami rakyatmu segera meminta kepada kalian agar segeralah kalian bersatu, baik eksekutif maupun legislatif. Jangan lagi ada saling membenci, jangan ada lagi saling menjatuhkan, jangan ada lagi saling fitnah sana sini. Tapi bersatulah kalian, bentuklah suatu undang-undang yang mengatur bagaimana rakyat dilibatkan sebagai investor, sebagai pemilik saham di dalam mengelola sumber daya alam di wilayah NKRI. Hanya dengan cara itu, maka seluruh rakyat Indonesia akan merasakan apa yang disebut kemakmuran dan kesejahteraan, yaitu libatkan rakyat sebagai investor. Saya ulangi, libatkan rakyat sebagai investor. Tentunya ini tidak mudah, ini harus ada terjadinya persatuan dan kesatuan, baik pemerintah maupun rakyat, baik eksekutif maupun legislatif. Hilangkan segenap kepentingan politik sesaat, tapi mari pikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu selamatkan negara Republik Indonesia dari perampokan, dari keinginan bangsa asing merampok kekayaan alam bangsa kita. Ini saja sahabatku, akan saya sampaikan ke depan tentang sumber daya alam setiap provinsi, bahkan setiap kabupaten di wilayah NKRI akan saya sampaikan melalui video dan akan saya berikan tes di layarnya, baik dalam tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Arab, sehingga seluruh umat manusia di dunia tahu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang kaya raya, namun rakyatnya masih banyak yang miskin karena kekayaan alamnya dikuasai oleh bangsa asing. Demikian dari saya sahabatku. Mari jaga persatuan, jangan mau diadu domba antar organisasi, antar agama, antara suku, antara etnis. Jika engkau merasa sebagai anak bangsa Indonesia yang menginginkan bangsa ini merdeka 100%, berdaulat, berdikari di atas kaki sendiri, maka ideologi kita harus pertahankan hanya satu, yaitu ideologi Pancasila. Itu sudah final. Terima kasih, tetap semangat, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, Panglima Besar Pembela Tanah Air 1 Komando, Presiden Partai Indonesia Mandiri.